Sekelompok muda-mudi terjebak dalam lingkaran waktu, di mana musuh misterius mengejar dan membunuh mereka dengan cara yang mengerikan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah bertahan hidup sampai fajar. 1 tahun setelah hilangnya Melanie secara misterius, adiknya Clover, diperankan Ella Rubin, mengajak sekelompok sahabatnya kembali ke lembah terpencil tempat Melanie terakhir terlihat. Di sanalah semuanya bermula. Mereka menemukan pusat pengunjung tua yang telah lama ditinggalkan. Dan dari sana, sebuah teror dimulai. Dihadang oleh sosok pembunuh bertopeng yang memburu mereka satu persatu, Clover dan teman-temannya menghadapi nasib tragis. Hanya untuk terbangun kembali di waktu yang sama, di malam yang sama. Namun setiap kali mereka mengulang malam itu, sang pembunuh pun berubah, lebih menyeramkan, lebih tak terduga, dan lebih mematikan. Dengan jumlah nyawa yang terbatas, mereka harus menemukan cara untuk keluar dari siklus neraka ini. Satu-satunya harapan, bertahan hidup sampai fajar menyingsing. David F. Sandberg, yang sebelumnya sukses membangun horor atmosferik lewat Lights Out dan Annabelle, Creation, kembali menunjukkan keahliannya dalam menciptakan suasana mencekam. Until Dawn bermain banyak dengan pencahayaan rendah, lanskap hutan yang sunyi, dan lorong-lorong gelap di pusat pengunjung. Semuanya dikemas untuk memicu ketegangan psikologis alih-alih sekadar jumpscare murahan. Efek visual dan tata suara juga mendukung atmosfer dengan sangat efektif. Setiap langkah, setiap derit pintu tua, hingga suara desahan napas menjadi bagian dari ketegangan yang dibangun perlahan tapi pasti. Ella Rubin tampil kuat sebagai Clover, yang penuh kepedihan, keteguhan, dan rasa bersalah yang mendalam. Michael Cimino dan Odessa Azion membawa dinamika emosional yang hidup dalam kelompok, dengan chemistry yang solid dan konflik yang terasa manusiawi. Jiang Yu dan Maya Mitchell juga menambah lapisan karakterisasi yang kompleks, menjadikan interaksi kelompok terasa realistis dan pedih saat mereka harus kehilangan satu persatu. Peter Stormare kembali sebagai Dr. Hill, psikolog misterius yang memberikan narasi interaktif dan metaforis, mengingatkan pada peran ikoniknya di versi video game. Seperti gamenya, film ini mengeksplorasi konsep siklus waktu dan pilihan. Setiap kematian membawa mereka ke pengulangan malam yang sama, namun dengan perubahan, pembunuh yang berbeda, lokasi yang bergeser, dan dinamika emosional yang makin retak. Unsur Death Limit menambahkan tekanan konstan pada narasi. Penonton diajak ikut berpikir strategis. Siapa yang harus selamat? Apa yang harus mereka ubah? Skenario dari Blair Butler dan Gary Dauberman berhasil menerjemahkan gameplay chase-driven dari video game ke dalam medium film dengan cara yang elegan dan menegangkan. Menariknya, tiap pembunuh yang muncul mewakili elemen ketakutan berbeda, dari hantu berwujud Wendigo, hingga pembunuh brutal ala slasher klasik. Tapi yang membuat horor film ini kuat bukan hanya visualnya, tapi tekanan emosional dan psikologis yang menyertai setiap keputusan para karakter. Film ini menggabungkan subgenre horor dengan cerdas, slasher, supernatural, survival horror, dan psychological thriller. Semuanya dalam satu paket yang sinematik. Di balik teror dan darah, Until Dawn menawarkan tema yang lebih dalam tentang trauma, penyesalan, persahabatan, dan keinginan untuk menebus kesalahan. Film ini sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Modifikasi yang Until Dawn terapkan berpotensi menyebabkan perdebatan di antara pecinta game berjudul sama yang jadi sumber adaptasinya. Tapi keputusan kontroversial itu turut berjasa, menjadikan karya horor pertama David F. Sandberg sejak Annabelle, Creation, 2017, ini sebagai salah satu adaptasi video game paling menghibur, sebab tujuan utama yang diusung adalah melakukan pendekatan unik terhadap formula film horor. Tidak butuh waktu lama bagi naskah buatan Gary Dauberman dan Blair Butler untuk menunjukkan modifikasi terhadap formula klise kabin di tengah hutan, ketika satu persatu karakternya tewas di tangan sesosok pembunuh bertopeng, sebelum akhirnya hidup kembali dan mesti mengulangi hari, sementara kematian senantiasa mengejar mereka.
Kondisi itu akan terus terulang selama para protagonisnya belum memecahkan misteri seputar Glory Valley. Lima muda-mudi melakukan perjalanan melintasi hutan. Clover diperankan Ella Rubin, Max diperankan Michael Cimino, Nina diperankan Odessa Azion, Megan diperankan Jiang Yu, dan Abel diperankan Belmont Chameli, memulai misi untuk menemukan Melanie diperankan Maya Mitchell, adik Clover yang sudah setahun menghilang. Pencarian menemui jalan buntu hingga mereka menemukan sebuah kabin di tengah kota pertambangan bernama Glory Valley yang telah lama ditinggalkan. Mereka menjelajahi sebuah rumah tua yang ditinggalkan untuk mengetahui teka-teki dari hilangnya Melanie. Sayangnya, tanpa sengaja mereka justru terjebak dalam siklus waktu yang memaksa mereka mengulang malam yang sama berulang kali. Anehnya, setiap kali terulang, mereka akan terancam untuk dibunuh dengan berbagai cara yang berbeda, mulai dari pembunuh bertopeng hingga makhluk supernatural yang mengerikan dan mencoba mengejar mereka. Tertangkap dalam sebuah kota kecil yang terkutuk, mereka diharuskan untuk bertahan hidup hingga fajar untuk memutus siklus maut tersebut.